Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalimat yang menarik di doa Nabi Musa ini adalah Rabbi shrah li sadri. Habis itu wa yassir li amri. Bahasa Italinya tuh legowo. Apa bahasa Italinya? Legowo. Karena bahasa Italia kan pakai o ya kan. Italiano. Kata-kata legowo nih enak kayak nyebutnya gitu. Legowo. Nabi Musa tuh tidak minta dikasih kekuatan gitu. Dan saya, kenapa Ayaman tiba-tiba bahas Musa? Masih tuh bayang-bayang piramid Mesir gitu. Masih tuh bayang-bayang Sungai Nil. Kemarin tuh kami bahas musafir. Musafir. Jadi Musa atau jadi Fir'aun. Kita dalam perjalanan tuh bisa jadi Musa, bisa jadi Fir'aun. Perjalanan hidup kita juga sama. Bisa jadi Musa atau jadi Fir'aun. Pikiran kita yang katanya pintar ini, pikiran kita yang katanya pintar, itu belum tentu bisa menghadapi yang namanya kehidupan. Padahal bedanya ujian kehidupan dengan ujian di kampus-kampus itu adalah kalau di kampus-kampus soalnya tidak dibocorkan. Terus kunci jawaban apalagi? Jangankan kunci jawaban, soal pun tidak dibocorkan. Jadi abang kakak ayah bunda, kalau ujian itu tidak dibocorkan, kunci jawabannya tidak dikasih tahu, maka harusnya kan memang kita harus belajar. Nah, ini di ujian kehidupan, kunci jawabannya udah ada, soalnya ada juga, balasan-balasan atau reward-reward kehidupannya lengkap, full. Kita hanya disuruh buka buku, open book. Pertanyaannya, yang lulus banyak atau dikit? Dikit. Apa masalahnya? Masalahnya tadi syarhus sadr. Coba tulis ya, ini iPad saya ketinggalan ini. Ketinggalan sama seseorang, tapi nanti katanya OTW gitu, mau dikirim pakai WhatsApp katanya. Abang akan tulis shin ro ha, shin ro ha, syarhun, syaraha. Dapat? Bisa? Rabbish rahli, syarhus sadr, alif lam sod dal ro. Nanti ustazah ajarkan oma-oma syariah kita nih belajar imla. Ya, mau belajar imla oma? Nanti sama ustazah ya. Ini instruksi pertama belajar imla. Yang basic-basic aja dulu, Al-Baqarah misal gitu ya. Oh enggak, itu enggak basic ya. Alif lam mim, Yasin, Hamim. Jadi kalau bisa ustazah kalimat-kalimatnya tuh yang ada di Quran gitu. Misalnya zalika al-kitabu. Gitu. Jadi sekalian ngapal sekaligus kasih contoh ya. Pelajaran imla itu nanti. Jangan al-ustadu fil sunduki gitu. Jangan. Nah, yang ketawa kan yang bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab enggak apa-apa enggak ketawa. Ya kan? Ya kan? Al-ustadu fid durji gitu. Jangan ya. Kan kalau enggak paham enggak apa-apa.
Syaroha pakai shin roha. Jadi biar oma-oma nih sambil menghafal sambil menuliskan, misalnya Bismillahi, gitu tulis. Zalika al-kitabu la raiba fihi, misal gitu. Bisa kan? Nah, insya Allah nanti pelan-pelan ya nulis. Nanti siapa tahu sebelum meninggal sudah selesai nulis 30 juz. Nuliskan Quran, nyontek maksudnya. Kalau di Syamil itu ada Quran menebalkan tulisan. Jadi dia pakai pensil, nah nebalkan tulisan, nggak hanya ikut garis. Nah seperti khot gitu, dia nebalkan garis. Oke, Syarhus Sadr, coba bilang. Lapang dada. Rabbish rahli sadri, itu buahnya adalah wayassirli amri. Yo, hati lapang, urusan gampang. Coba bilang. Hati lapang, rezeki datang. Coba, hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, lunas hutang. Apa yang kita perlukan dalam menjalani ujian-ujian kehidupan yang tak habis-habis dan berlapis-lapis ini? Legowo. Semua ini terjadi kalau kata orang-orang itu kan karena wes kadung, katanya apa? Jadi ini karena wes kadung. Tapi kan kalau mau ditarik pelajaran kehidupan, qaddarullaha wa masya'a fa'ala. Semua terjadi atas izin Allah. Suka tak suka, mau tak mau, terima tak terima, ya Allah Al-Jabbar. Ada penulis skenarionya gitu. Bang Freddy nulis skenario, tapi di atasnya beliau ada di atasnya gitu. Bisa skenario itu berubah ya man. Skenario berubah bisa. Skenario itu namanya qadha. Berubahnya pakai apa ya man? Berubahnya pakai doa. Hati lapang, apa tadi? Urusan gampang. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Permasalahannya tadi yang saya bilang, Ayaman, kenapa saya nih seperti belum dapat jalan keluar? Pasti bisa diterima, hatinya belum lapang. Kalau bahasa Italianya tadi apa? Belum lego. Saya tidak terima Ustaz, saya tuh diginiin. Dia nggak menghargai saya. Sebentar, berapa harganya abang? Minta dihargain berapa? Istri saya tuh nggak menghargai saya. Kau udah menghargai istrimu belum? Jadi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apa yang pertama? Rabbi shrah li wa yassir li amri. Jadi dua ini ya dulu yang kita bahas. Harapannya Bang Aka, begitu kita legowo, begitu kita lapang dada, lapang-lapang hati menerima takdir Allah ini, Allah mudahkan semua urusan kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin orang tuh susah lapang hati? Saya ulang ya pertanyaannya. Kita bahas sama-sama ya. Hari ini izin guru balik awal ya. Guru balik awal, mau rapat ya. Apa yang membuat orang susah berlapang dada? Nomor 1, apalah kira-kira? Ya, coba minimal pura-pura mikir ya.
Apa yang bikin orang susah berlapang hati nerima takdir, bisa gitu ya. Sebabnya tak bersyukur. Oke. Dendam, dengki, dosa. Oke. Yang membuat orang susah lapang hati adalah nomor satu, lupa. Antum catat ya nanti ya waktu masuk. Lupa. Lupa apa ya man? Lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Apa penyebab utamanya orang tuh tidak bisa lapang dada? Lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Dia tuh tidak terima gitu. Ketika kenapa begini, kenapa begini, dia berharap semua kejadian harus sesuai dengan yang ada di otaknya dia, sesuai dengan yang dia mau. Padahal kata Allah tidak gitu, bos. Lupa kalau hidup ini ada yang dua. Dia lupa kalau dia cuma hamba. Jadi apa yang kedua? Dia lupa kalau dia hanya hamba. Kan khalaqtani, ayo. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Khalaqtani apa? Kau menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, aku ada perjanjian sama engkau. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Aku Tuhanmu kata Allah. Iya ya Allah, betul. Berarti kau harus ikut arahanku ya. Siap ya Allah. Kapan janji itu? Dalam perut. Al-A'raf 172. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi penyebab utama orang tuh tidak bisa legowo adalah lupa. Lupa apa dia? Lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Nah ini bisa jadi skenario film bang. Dibikin ceritanya tuh gimana-gimana gitu. Intinya tuh dia lupa gitu ya. Sampai nanti ada yang ingatkan dia, bos, hidup lu ada yang ngatur. Makanya hidup lu masih susah karena lu susah diatur gitu loh. Solid gitu kan. Ngomong apa gitu nih? Solid apa dia? Solid diatur. Oh sulit ya, sulit. Jadi nomor satu lupa kalau hidup ini sudah ada yang ngatur. Makanya dia bilang dia putus asa, dia capek, dia lelah. Oh, saya kira mau joget-joget lagi. Nomor satu, hidup dia lupa kalau hidup ada yang. Ini orang sakit kayaknya ya. Kalau alarm kayak gini kan. Kalau udah alarm itu pelan gitu tuh udah pindah alam dah. Penyebab utama orang tidak lapang dada, lupa kalau hidup ada yang. Yang kedua, dia lupa kalau dia cuma hamba. Oh namanya hamba. Kalau bahasa Jawanya kan sendiko dawuh, sami'na wa ata'na. Ya takdirnya lagi di bawah. Mau ngatur gitu. Saya waktu ngelap meja warung kopi Toaji tuh, saya bilang ya Allah aku dulu nih. Nah inilah ya penyakit merasa tuh bahaya. Aku nih dulu kayaknya terkenal lah. Aku dulu nih penyiar radio gitu, aku pikir tuh. Apalah apa? Jadi sekarang jual kopi di pinggir jalan kok tak laku-laku.
Nah karena ada setitik rasa saya ni adalah kena bantai Allah. Coba kalau berpikirnya saya hanyalah, ekspektasi kita 2, Allah kasih 5, kan jadi tinggi jadinya. Ada orang yang ekspektasinya tuh sudah 5 gitu, terus ternyata kenyataannya 3, 4, kan sakit tuh hati. Maka saran saya Bang Aka, rendah-rendahkanlah ekspektasi terhadap dunia ini. Misalnya gini, maksudnya itu dalam bab muamalah ya. Contoh, si istri nunggu nih, suaminya aku nih kayaknya udah makan lah di luar. Kayaknya suamiku udah makan di luar. Suaminya begitu ditawarkan temannya makan, gak mau makan, mau makan masakan istri aja. Sama-sama prasangka dah tuh. Suami nyangke istri masak di rumah, istri nyangke suami karena udah di luar, balik agak telat juga, pasti udah makan di luar. Nanti kalau saya masak, nggak ada yang makan. Begitu balik ke rumah, tak ada makanan, langsung berpindah itu alam. Loh, kenapa sih kamu nggak makan, nggak masak? Kata si suami, aku kira kamu sudah. Oh, naik suara. Kenapa orang yang berantem tuh ngangkat suara? Karena hatinya jauh. Coba kalau hatinya dekat, bisi-bisi dia ada apa? Kayak biasa. Kayak biasa. Itu kan kalimat tak jelas. Tapi karena hati udah connect, langsung paham. Kenapa enggak telepon? Ya, aku nggak makan ya di luar. Tolong siapin masak makanan. Telur dadar, oke dah tuh. Telur dadar. Saya tuh enggak marah. Cuma masih ingat gitu lah. Saya tuh enggak ditawarkan telur dadar itu. Hilang ya udah tuh. Iya, jadi sampai ke Mesir pun ingat saya telur dadar. Kenapa tak telepon? Apa? Istrimu tuh bukan tukang nujum. Kau juga para istri, teleponlah. Bi, ayah, papa. Ada kaum papa di sini kan? Oh, kaum papa. Makan dah. Saya nunggu nih, mau disiapkan makan. Oh iya sayang. Janganlah pakai tebak-tebakan. Kau kira rumah tangga di teka-teki silang ke? Coba diulang, kau kira rumah tangga ini TTS ke? Teka-teki salah apa? Ngomong, Bi mau makan dak? Oke, Talua Barendo misal gitu. Langsung masuk Talua Barendo. Salah masuk gitu. Langsung duduk sini ya bang. Aman bang, tidak kena mention. Talua Barendo. Ini ipatnya sampai, alhamdulillah. Ipat jauh di antara dari Mesir. Apa itu cara Allah untuk Allah memaksain kan? Lupa dicas. Bagus. Nah ini contoh ujiannya legowo. Tolong ambilkan pengecasnya sama kawan. Ada pengecasnya di dalam kamar tuh yang Type C ya. Apa yang pertama lupa apa? Lupa telur dadar? Bukan itu materinya. Lupa nawarkan telur dadar, bukan itu juga, bukan ya. Jadi nomor 1, abang kakak ya bunda, dia lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Maka hatinya tuh sempit, sakit, kesal, dongkol, marah, sombong, iri hati. Kan tadi suami mengira istri masak di rumah, lalu sengaja tak makan di luar. Istri ngira, suami aku dari luar, kumpul sama kawan-kawan, pasti udah makan. Kenapa lah kau tak nelpon betua?
Bi, mau makan ke? Pak, makan dah? Makan di mana? Kan gitu. Ada juga kan lanjutan kalimat ini, ketika suaminya makan lalu baper, aku udah capek-capek masak, ndak dimakan. Baper, apa? Baper, salah sih. Ini loh. Pantaslah ente nih. Sudah dong dapet. Dah, sip. Jazakumullah khair. Apa begini biar cepat. Nah, jadi lupa yang pertama, lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Yang kedua, tadi saya bilang lupa kalau iya, dia cuma hamba, ana abduka. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Rabbun itu artinya yang ngurus, depan, belakang, atas, bawah. Makanya hari ini ada WhatsApp, ada telepon, gunakan itu. Walaupun komunikasi bukan satu-satunya permasalahan utama. Kemarin di riset sama tim pusat dakwah, apa penyebab orang tuh cerai? Katanya komunikasi. Kenapa Nabi Ibrahim sama Siti Hajar tidak cerai ya? Ayo, cuman komunikasinya. Gimana komunikasinya? Video call? Kan tak bisa. Siti Hajar itu hanya ngasih pertanyaan ya, pilihan ganda lagi pertanyaannya. Apakah engkau meninggalkan kami ini karena Allah? Nabi Ibrahim baru bisa jawab, baru dia noleh, iya, Allah yang nyuruh gitu. Oh, kata Siti Hajar, kalau Allah yang nyuruh, berangkatlah suamiku, karena Allah yang nyuruh, pasti Allah yang jaga kami di sini. Tentu tak mudah ya jadi perempuan begitu. Kadang satu rumah ya, salto-salto masih. Apa penyebabnya? Jadi saya nyari penyebab. Ngapa orang gak bisa lapang dada? Ngapa orang gak bisa santai gitu? Rupanya penyebabnya cuma 4 huruf. Lupa. L-U-P-A. Bang, apa gak balik kampung bang? Saya lupa halaman berapa, kata dia. Kan dia mau balik ke kampung halaman nih, tapi dia lupa halaman berapa gitu. Pulang ke kampung halaman, tapi dia lupa halaman berapa. Tak balik-balik akhirnya. Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan kontennya Bang Freddy. Lupa. Masalahnya itu ya. Saya renung-renungkan lagi, apa buka Quran. Dan kata lawan dari lupa adalah ingat. Bahasa Quran, bahasa Arabnya lupa, nasya. Apa? Nasya. Itu juga satu kata dasar dengan al-insan. Jadi kita nih ditakdirkan Allah dengan nama al-insan. Allah menyebut manusia itu sebagai insan atau insun bisa juga, tapi insan. Kalau banyak anas, tapi personal itu insan. Wa idza massal insana durru gitu. Dah? Jadi insan, nasya, lupa. Ada juga lawan dari insan, lawan dari nasya. Apa Bang Kakak? Lawan dari nasya bisa enggak? Masa enggak? Masih bulan. Kalau dalam bahasa Arab, ingat itu zakaro. Ada, kalau pakai alif lam jadi kata-kata sifatnya adzikru. Disebut juga zikir. Berzikirlah.
Allah bahkan minta, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah. Ini ingat, ini lupa. Nasya. Lupa apa tadi satu? Lupa kalau ada yang ngatur. Yang kedua, lupa kalau dia hanya kalau sutradara bilang cut, mau ngomong apa ente? Kelar hidup lu. Penulis skenario bilang kau belok kiri. Wayang bisa belok kanan? Tak bisa skenario belok kiri kok. Tak nggak berdoa. Maka abang kakak yang dirahmati Allah, ketidakterimaan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan itu membuat kita akan makin susah. Maka tadi kalimatnya sudah kita buka di awal, berdasarkan surat 20 surat Toha ayat 25 sampai 28. Saya tidak nanya-nanya lagi dah, karena saya nanya pun saya gak yang jawab, ya kan? Apa? Hati lapang, rezeki datang. Nah. Ini rumus. Ingat gak obrolan kita malam-malam sebelum saya berangkat? Tengah malam kita ngobrol setengah satuan. Makin tak terima sama takdir, makin sakit. Sesusah-susahnya kita apa? Pasti ada yang lebih susah. Percaya tak? Percaya tak? Yang percaya berapa orang? Ada nggak yang lebih susah dari kita? Banyak. Ngomong tak bisa, bisu. Ngelihat tak bisa, buta. Apalagi kalau udah menjelang Idul Fitri, ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, kaki sudah tidak bisa melangkah, datanglah ke rumah sehat. Kami bikin Anda terapi PAZ, kan gitu. Kata kita saldo kita minta ampun, tengok orang. Udahlah saldo tak ada, utang banyak, stroke, suami narkoba, dan narkoba judi online, lagi stroke main slot, pahala tak tuh? Lagi stroke main slot, la haula wala quwata illa billah. Ada yang tumor otak, ada yang glukoma, ada yang bangun tidur tak bisa ngelihat. Banyak bang kakak, demi Allah, banyak sekali orang lebih susah, banyak. Lihat-lihatlah ke bawah. Nah, lupa yang ketiga, ya kan? Lupa apa ya man? Yang ketiga, lupa nikmat Allah. Ini yang sakit. Kemarin saya nonton sebuah video, seorang bapak-bapak langsung kena gas sama ustadznya. Pak Ustadz, kata dia, polos, jamaah ini kan Masya Allah, tabarakallah gitu lah pokoknya. Makanya saya tuh udah nggak lagi ngisi-ngisi di forum-forum yang saya nggak kenal sama orang-orangnya tuh gitu. Ya, jadi buat semuanya teman-teman yang di sosmed dan segala macam, mungkin nanti dengar ya. Jadi saya sudah tidak lagi ngisi-ngisi di acara-acara yang abang kakak minta. Bukan karena tidak mau, sudah waktunya regenerasi. Adik-adik udah mulai banyak, mereka yang saya akan tugaskan untuk gantikan saya. Saya ngisi di forum-forum yang memang saya nentukan. Saya mau datang ke sini, saya mau datang ke sini. Saya yang bikin acara, bukan saya ngikut acara abang kakak enggak. Tapi ada yang pintar, Ustadz bisa gak diundang ke tempat kami, nanti jadwal terserah Ustadz. Nah itu agak-agak pintar, antara licin sama jadi gini, cerita tadi ya, jamaah. Dia bilang, Ustadz, dulu waktu saya di dunia, dia sebutlah dunia maksiat dia zaman dulu, saya tuh jarang sakit Ustadz, kata dia. Tapi kenapa ya semenjak saya ini kan orang-orang kan pada hijrah ya, kata dia. Saya ini juga ikut-ikutan hijrah, kata dia.
Dari cara ngomongnya saya aja ikut-ikutan hijrah. Tapi ternyata saya malah sering sakit, Ustaz. Saya begini-begini. Kenapa ya? Gitu. Ustaznya langsung ngegas. Bapak buta nggak? Langsung gitu ya. Bapak bisu nggak? Bapak tuli nggak? Allah, pas saudara masuk lagi teriak-teriak gitu. Bukan marahkan abang, bukan. Ini cerita jamaah. Itu kanker apa? Itu sistem saraf bapak ada yang salah nggak? Sarafnya kejepit nggak? Langsung digas. Bapak sakitnya apa? Baru ditanya sakit apa? Diare, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Kau sakitnya cuma diare. Masalah sama manusia, yang disalahkan Allah. Coba bilang. Ya, tepuk sebelahnya, tepuk ya. Mau bilang Bahlul enggak sampai hati saya. Kau masalah sama siapa? Sama manusia. Kenapa menyalahkan yang pencipta? Ngapa terdiam? Terdiam ini tanda apa? Memang enggak boleh ngomong atau gimana? Ya gitu. Ini apa? Digas langsung. Ngeri ustadznya. Saya nonton di TikTok apa di mana? Facebook kalau tidak salah. Buka scroll itu. Ada pertanyaan. Ustadz ini terkenal lembut sekali gitu. Begitu orang nanya, kenapa semenjak saya hijrah kok masalah jadi banyak datang? Langsung digas. Bapak stroke enggak? Baru selesai ditanya, dicecar gitu. Kan orang namanya bisa nanya kan, tidak mungkin stroke kan. Baru tanya, Bapak sakit apa? Baru dijawab, sakit diare. Mau tukar? Habis. Jadi apa Bang Kakak yang bikin orang lupa? Yang bikin orang tuh tidak terima takdir Allah? Lupa. Lupa apa? Lupa nikmat Allah. Bisa ketemu sama orang soleh, itu nikmat. Cobalah rasakan. Abang Kakak tinggal samping piramid, ketemu sama Firaun tuh. Duduk situ, Fir kau nih. Dulu saya kemarin ketemu sama Syekh di Al-Azhar Mesir. Nengok muka ya suka. Nengok muka tuh. Emang kan sejuk-sejuk, doktor, S3, ahli tafsir. Dia duduk, ya Allah, saya bilang senangnya nengok orang-orang soleh nih ya gitu. Terus nengok santri-santri mahasiswa Al-Azhar tuh kan, di pojok-pojok masjid tuh kan ada yang ngapalkan Quran, ada yang ngapalkan pelajaran. Ya Allah, pemandangan indah. Memang bangunan masjidnya biasa aja, B aja. Kalau menurut saya tuh tidak ada yang mewah-mewah gimana. Tapi halako orang-orang belajar, apa kayak bunyi murojaah itu, murojaah Quran, pojok sana, pojok sini, satu setoran. Rasa kayak di gontor waktu ujian apa, imtihan Syafi'i Musamaha. Oh, itu kan di Qo'ah tuh kan kita keliling-keliling kan, akhi madza ta'alam tahu, ya Hanu Jidan ustadznya. Ustadznya lama roya ta'alam kamal ini. Ustadz Yahanu tuh loh, apa? Ustadz Yahanu. Ustadz tuh layak ta'alam. Waktu imtihan isin dia pergi ke PO. Ustadz Kitun Jidan itu namanya. Ustadz apa? Ustadz Kitun Jidan. Jadi saya nengok anak-anak tuh, ya Allah senangnya kumpul sama orang-orang soleh tuh, ketemu sama guru, diskusi sama dokter-dokter. Oh gini cara mereka nyikapi. Ya kan Bang, Ipan saksi. Ketemu sama orang soleh, berilmu, hatinya lembut, terima nasihat sekeras apapun, ridho dia terima. Saya ketemu kemarin di masjid tuh, orang-orang S2, dokter, dinasihatin tuh iya. Lembut-lembut hati. Oh. Jadi belajar tuh Abang Kakak bisa dengan melihat apapun itu. Orang-orang hebat, tinggi, tapi rendah hati, itu menenangkan gitu. Ngumpul sama mereka tuh, walaupun baru kenal, udah kayak kenal lama. Ngerasa gak Bang? Kenalnya baru kan, tapi kayak udah kenal lama. Gurau-gurau. Maka 3 lupa, apa? Hari ini ada 3 lupa. Lupa hidup ada yang ngatur. Coba bilang. Lupa kita hanya hamba. Lupa nikmat yang Allah sudah berikan. Makanya beberapa ayat itu, ya ayuhan nasudhkuru, wahai manusia ingatlah nikmatallahi alaikum. Itu bunyinya.
berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Tarik nafas semuanya. Lepaskan. Apa yang masuk? Oksigen. Yang keluar? Karbon dioksida. Bayar atau gratis? Tapi kan dia bilang, saya ini lagi pusing. Pakai syak. Pusingnya pakai syak apa? Pusing. Dia lupa bahwasanya dia tetap bernafas walaupun dia sedang bermaksiat, dia sedang bikin dosa, mohon maaf, lagi berzina, lagi astagfirullahaladzim, hati lagi kotor, Allah tetap kasih oksigen loh. Bayangkan kalau bikin aturannya gini Bang, SOP-nya, 1 kali maksiat mati misal gitu Bang. Gimana Bang Fajar? Hah? Cemana ambulan tuh? Jangan-jangan yang nyupir ambulan pun mati gak dia? Lagi ngantar jenazah mati. Karena dia mau pikir, apaan sih jenazah ini, kata dia. 1 maksiat sama dengan mati. Coba kebayang. Saya tidak bayang bikin film itu. Yang jadi sutradara pun mati gak? Tak bisa syuting. Tapi untungnya Allah Tawwab, Ghaffar, ya kan? Ghafur, itu banyak sekali sifat-sifat Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, kakak. Semoga Allah kasih kesempatan kita untuk benar-benar bertaubat. Ya kan? Nah, Allah jadikan kita pribadi yang ingat. Nah, maka cara netralisirnya harus pakai apa kata-kata? Ingat. Yo, 1. Ingat apa? Ingat ada yang ya Allah, kita ini belum keluar dari ruangan. 2. Ingat kita nih pemain, bukan sutradara. Sutradara tuh biar Bang Fajar ya. Kita cuma hamba. Ada yang ngatur, kita kena atur. Nah, yang ketiga, ingat nikmat. Masih ada istri halal di rumah? Masih ayaman. Masih ada suami yang halal di rumah? Masih ada ayaman. Masih ada oksigen yang bisa dihirup? Masih. Allah takdirkan punya anak, abang, kakak, punya. Nggak perlu bikin-bikin anaknya pakai baskom gitu, bayi baskom misal gitu. Ada abang kakak mata yang bisa melihat? Masih. Jadi kadang-kadang memang abang kakak lupa ini nih yang bikin hidup kita tuh seolah-olah sudah berakhir, lalu putus asa dan akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Maka pagi ini pembahasannya lupa ingat. Coba bilang. Lupa ingat. Banyak lupanya daripada ingatnya. Coba bilang. Padahal harusnya ingat lupa. Lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Ini ucapan tuh doa. Coba orang bilang, gue lupa ingat sama lu. Kaya banget sih lu. Gua apa? Gua hero. Oh, gua hero. Baru tinggal Jakarta ini sebentar. Dan lu gua mana dia? Hilang gak dia? Ingat lupa. Apa? Banyak ingatnya, sedikit lupa. Ingatlah kita nih ada yang ngatur. Ingatlah kita nih cuma hamba. Ingatlah nikmat yang sudah Allah berikan. Dia pengen perempuan itu, lupa di rumah istri sah. Kan bukan tak kinca ya yang di rumah tuh. Ya kan? Harusnya ingat lupa. Sama kayak orang suka ngomong gini, hidupnya Ustaz
gampang-gampang susah. Nah itu bagus tuh. Kalau gampang-gampang susah, gampangnya 2 kali. Tapi ada yang suka ngomong susah-susah gampang sih, kata dia. Susah 2 kali, gampang sekali. Yang keren gimana? Gampang-gampang-gampang katanya. Gampang ada Allah, gampang ada Allah, gampang ada Allah. Yang TMBA saya pernah bilang tuh, terlalu mudah bagi Allah. Jangan bilang gampang, gua ada link, masuk parit. Percaya saya, jangan percaya orang yang suka ngomong gitu tuh. Gampang, saya ada kenalan ini, nanti kita bisa atur, kita bisa kondisikan kepala kau tuh kena kondisikan nanti. Coba diulang. Coba pasang sabuk pengaman dulu, biasanya duduk makin belakang makin anak tuh biasanya tuh. Gampang Ustaz, saya ada kenalan. Masuk parit. Coba diulang. Masuk parit. Coba ganti kalimatnya, gampang Ustaz, ada Allah gitu. Nanti baru turunannya, semoga Allah mudahkan. Saya punya jaringan ini gitu. Jadi Allahnya di-mention dulu. Enggak. Jadi kita enggak kena bantai. Ini kalimat-kalimat kecil dalam rumah tangga, ya kan kadang-kadang gitu kan. Gampang lah, biar Umi yang ngerjain. Sakit perut. Setiap 2 menit masuk WC. Mana kau bisa ngerjakan? Kan dia bilang, gampang nanti Umi yang ngerjain. 2 menit sekali masuk WC katanya. Bukan ngerjain, dia kena kerjain. Makanya kan pentingnya kalimat tuh, semoga Allah mudahkan, ya kan? Itu kalimat-kalimat pendek loh. Kita ketemu kiai, ketemu guru-guru tuh muafak insyaallah. Kalau di Gontor kan gitu kan, man najah. Semoga Allah yassarallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kalian. Bilang dong, gampang. Apa? Gampang ada Allah. ATM, coba bilang. ATM. Saya dulu kalau ngomong tuh suka begini, suka ini. ATM. Allah tempat meminta. Unlimited nih bang. Coba jadi kaos bang. ATM jadi kaos. Belakangnya lunas gitu. Allah tempat meminta. Kalau saya, Allah tempat merengek-rengek. Ya Allah, belum lunas utang ya Allah. Takut mati dalam keadaan punya utang. Tolong ya Allah datangkan pintu rezeki. Aku tak tahu ya Allah gimana caranya datang. Tapi aku yakin percaya kau pasti bukakan pintu rezeki. Aku tahu ya Allah kau maha kaya, kau maha baik, kau maha segala-galanya. Ini ATM ini penting, ngelatih mental untuk punya ATM. Oh ini tak terbatas, tidak mungkin. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Tidak mungkin kalau ATM yang ini nih. ATM ini unlimited, suka-suka Allah. Fa'alul lima yurid. ATM apa? Apa ATM? Allah tempat meminta. Ya Allah, istri saya belum nutup aurat sempurna, tolong tutup auratnya ya Allah. Sempurna ya Allah ya. Jadi jenazah kain kafan. Nah gitu juga doanya ya. Ya Allah, tolong ya Allah, lembutkan hati saya ya Allah. Ya Allah minta ampun ya Allah, banyak dosa saya ya Allah. ATM. Apa ATM? Allah tempat meminta. Ya Allah, perlu pemain ya Allah, perlu skenario ya Allah, perlu ide ya Allah. Itu ATM bang. Karena ide itu dari Allah, demi Allah, ide itu dari Allah. Ilham namanya. Apa namanya? Ilham. Kalau wahyu itu kalau di atas di atas Bukit Tursina lah. Wahyu itu datangnya kepada para nabi. Tapi kalau ilham itu datangnya kepada orang beriman. Kalau di film-film kartun abang sering ada ting kayak ada lampu gitu. Nah, itu namanya ilham, ide kebaikan. Minta sama Allah, ya Allah, kasih saya ide ya Allah. Mau bikin apa saya nih? Mau berbuat apa ya Allah? Maka usikum wa ya nafsi bitaqallah, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Abang kakak supaya bisa lapang hati, supaya bisa legowo, ingat. Coba bilang. Ingat. Ada berapa ingat ya?
Tiga saja ya man, tiga dulu. Apa? Bukan tiga saja, tiga dulu. Apa ingat yang pertama? Ingat ada yang ngatur. Dua, ingat kita cuma hamba. Tiga, ingat nikmat. Sip? Itu dulu ya. Insya Allah. Dari tadi orang ini nyebut baju ya terus. Ini bukan baju, jaket. Wah, Allah. Mana ada baju pakai resleting? Jaket ini dari siapa? Dari Bang Fahmi. Mereknya apa ya man? Fatih. Silakan di check out di keranjang kuning ya guys ya. Awas kita COD. Ini jaket Fatih seri Palestina. Ya, ini Ayaman pakai pertama kali pagi ini. Ini yang merah putih apa ya man? Merah putih ini bukan bendera Amerika, ini bendera Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan nanti abang kakak diizinkan Allah, ditakdirkan Allah. Dah, sip, gitu ya. Jadi udah kejawab. Dari tadi nanya-nanya, jaketnya apa ya man? Jaketnya ya man? Fatih, buka aja Fatih. Fatih Indonesia ya, Bang Fahmi. Nanti insya Allah juga akan ada katanya di SDM Store juga mau segera buka kan? Nanti abang kakak ke Ciledug ya, Surah Duta Munzalan. Ada yang kayak gini. Ini versi yang dipakai sama Yaman. Minta pesan ya, ada di SDM Store. Kita akan buka stand di sini, insya Allah. Dah. Jazakumullah khair. Abang kakak doakan saya, doakan Ayaman, doakan guru-guru kita juga ya, doakan istri saya Bunda doakan anak-anak, doakan Kak Iya ya, Safira yang sekarang masih belajar dan baru terus belajar di di Mesir. Doakan juga Wawa mama saya, doakan ibu saya, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu kakak. Jazakumullah ahsanal jazaa. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Semoga Allah ridhoi dan mudahkan urusan kita hari ini. Ingat. Berapa? Ingat. Ingat tiga ya. Ingat tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.